Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berbicara. Selamat pagi dan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pada hari Sabat yang mulia ini kita ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama ya di dalam gereja. Syukur puji Tuhan pada pagi ini pada kesempatan yang indah kita akan sama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan sebagai suatu motivasi dan dorongan ya untuk membangunkan iman kita. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan ya satu judul yang berbunyi kebebasan memilih. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah makhluk yang hidup. Ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup menunjukkan dia bisa memikir, bergerak, mendengar, melakukan sesuatu atas kemauannya. Jadi Alkitab juga mengatakan manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan dia juga memberi kekekalan di dalam hatinya. Justru itu kita tahu manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling tinggi mutunya. Alkitab juga menggelarkan manusia sebagai anak-anak Allah. Dalam Lukas pasal 3 ayat 38 di situ mengatakan Adam adalah anak Allah. Dan kita sekalian adalah keturunan Adam. Oleh yang demikian kita juga adalah anak-anak Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita harus mengenal bukan saja akar kita, tetapi identiti yang mulia ini. Tetapi malangnya apabila manusia jatuh di dalam dosa, status yang mulia ini telah pun dirampas oleh si jahat. Jadi manusia tidak lagi digelar sebagai anak Allah. Menurut apa yang dikatakan oleh Yesus ya di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, Yohanes 8 ayat 44, Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapa kamu. Orang-orang yang sudah berdosa tidak lagi layak menjadi anak Allah. Mereka sudah menjadi anak iblis pula. Jadi saudara, hari ini kita bersyukur karena Yesus telah memulihkan kita kembali menjadi anak-anak kesayangannya. Jadi sebagai umat pilihan Allah pada hari ini, kita harus tahu bagaimana memilih apa yang baik, yang betul ya, dan tepat di mata Tuhan. Jangan seperti dalam Alkitab mengatakan ada satu jalan yang disangka lurus oleh manusia tetapi ujungnya menuju maut. Itu adalah karena dia didorong oleh keinginan tubuh jasmani ini. Jadi kita harus dipimpin atau digerakkan oleh kuasa Roh Kudus supaya kita tidak membuat pilihan yang salah. Mari kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 34. Ayub 34 kita baca ayat yang keempat. Ayub 34 ayat yang keempat saya bacakan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Nah di sini seorang pemuda yang bernama Elihu, dia adalah yang paling bijak ya di antara 3 orang teman Ayub. Sebab kita tahu Elihu ini adalah seorang yang memperhatikan segala sesuatu dengan baik sebelum dia berbicara. Jadi dia sangat mementingkan apa yang baik dan patut.
ketika Ayub diuji oleh Tuhan atau dia jatuh dalam pencobaan, maka dia telah sangat menderita. Nah, pada saat itu Tuhan juga menentukan 3 orang sahabatnya datang untuk menunjukkan kepada dia apalah yang telah berlaku kepadanya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh teman-temannya itu semua tidak membangunkan. Kalau kita lihat di pasal 32 di sini pasal 32 ayat 3, dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabatnya itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Jadi di sini ayat 4, Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Jadi kemudian apabila Elihu mendapati bahwa segala komen yang diberikan oleh 2 orang sahabatnya tadi itu tidak betul. Jadi di sini dia bangkit berbicara untuk mengoreksi dan membetulkan apa yang sudah dikatakan tadi itu. Jadi di sini ayat yang ke-6, Elihu dia berkata, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu." Ayat 7, "Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat." Ayat 8, "Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian." Justru dari sini kita mendapati apabila kita mendengarkan sesuatu, kita harus berusaha untuk memahaminya, menghadamkannya seperti makanan. Mengapa Tuhan menganggap binatang-binatang yang berbelah kuku dan memamah biak itu adalah binatang yang halal atau yang suci? Yaitu karena dia tahu membedakan sesuatu yang baik dan jahat. Dan memamah biak itu menunjukkan dia merenungkan sedalam-dalamnya seperti Elihu ini. Oleh yang demikian dia telah menunjukkan kita harus memilih apa yang betul. Jangan memilih dengan sembarangan. Sebab pemilihan itu menentukan nasib kita di hari kemudian. Jadi saudara, pada pagi ini apabila kita merenungkan firman Tuhan, begitu juga kita harus memahaminya dengan bersandarkan kuasa Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kita. Tuhan tidak membuat kita seperti robot yang dikendalikan oleh remote control Jadi manusia yang mengendalikannya. Bukan begitu. Tuhan memberi kebebasan bagi kita untuk memilih sesuatu. Misalnya, nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menjadikan mereka, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Dan di dalam Taman Eden itu Tuhan menanamkan segala pohon buah-buahan yang baik dilihat dan enak dimakan. Tetapi Tuhan juga memberi satu syarat kepada mereka, yaitu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 16. Mari kita lihat di sini ayat 15, saya bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati. Nah, di sini jelas menunjukkan manusia mempunyai kebebasan untuk memilih. Sekiranya manusia tidak memakan buah yang dilarang, sampai pada hari ini pun Adam dan Hawa tetap berada di dalam Taman Eden. Mereka itu tidak akan mati sebab di situ ada pohon kehidupan. Nah, jika dia hanya memilih apa yang baik, tidak memilih apa yang dilarangkan oleh Tuhan, pasti sampai hari ini dia tetap berada di situ. Tetapi malangnya, setelah dosa masuk ke dalam dunia, maka bumi ini turut dikutuki, dan semua manusia itu telah pun menderita karena dosa itu. Seperti pada hari ini juga kita mempunyai banyak pilihan dalam hidup kita. Apabila kita pergi ke supermarket, kita memilih apa saja yang kita mau, yang sesuai bagi kita. Tetapi kita juga membedakan apakah itu sesuai atau tidak, karena kita adalah umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, Alkitab mengatakan kita adalah terang dunia. Terang menunjukkan perbuatan kita itu baik, supaya orang melihatnya dan memuliakan Bapa kita di sorga. Jika kita memilih sesuatu yang tidak baik, kita akan menanggung akibatnya. Jadi ada satu yang tidak boleh dikorangkan. Apa itu? Itulah pohon kehidupan. Sebab di sini Tuhan telah menunjukkan ada dua pohon yang luar biasa, yang istimewa, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan akan baik dan jahat. Pada hari ini, kita semua yang telah dipilih oleh Tuhan berada di dalam gereja Yesus sejati. Gereja Yesus sejati ini sama dengan Taman Eden juga. Ya, di sini kita mempunyai segala aspek rohani yang sama dengan Taman Eden. Jadi, karena gereja ini adalah Taman Eden, tentu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan akan baik dan jahat. Pohon kehidupan dalam gereja sejati ini ditujukan kepada apa? Kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti hidup yang turun dari sorga. Di dalam Injil Yohanes pasal 6, Yesus telah menunjukkan bahwa dia itu adalah roti hidup. Kita lihat dalam Yohanes 6. Ya, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51 ya, 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita tahu Yesus itu adalah firman, ya, menurut pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14 katanya firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Justru kata Yesus, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Nah, Yesus juga menunjukkan manusia hidup tidak hanya daripada roti saja, melainkan daripada setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi pada hari ini, apabila kita mendengar firman Tuhan, kita sedang memakan buah kehidupan, saudara. Inilah buah kehidupan yang memberi hidup kekal kepada kita. Tetapi di samping itu, jangan lupa ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apa itu? Pohon pengetahuan, pohon yang dilarang. Itulah hukum-hukum Allah. Di dalam gereja kita ada hukum-hukum Allah yang tertentu. Kita tahu iman kita ini dibangunkan di atas dasar apa? Di atas dasar
para rasul dan juga para nabi. Menurut Efesus pasal 2 kan ayat 19 dan 20. Jadi karena iman kita dibangunkan di atas dasar para rasul. Para rasul itulah sakramen-sakramen. Dan para nabi kalau disimpulkan itulah 10 hukum. 10 hukum ini adalah hukum Allah ya, yang ditulis dengan jarinya. Dalam 10 hukum itu terdapat 2 suruhan dan 8 larangan. Jadi larangan itulah seperti mana Tuhan berkata, pohon pengetahuan akan baik dan jahat, ada baik dan jahat juga. Mana yang baik terhadap Allah. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itulah yang baik. Baik untuk kesehatan, baik untuk rohani kita. Itulah satu tanda di antara Allah dengan umatnya. Coba kita lihat pada hari ini. Walaupun begitu ramai orang menggelarkan mereka itu umat Kristen, tetapi tidak memegang hari Sabat. Justru itu mereka bukan umat Tuhan. Tidak ada tanda membuktikan mereka adalah umat Tuhan. Nah, terhadap sesama manusia, apa suruhan? Hormatilah ibu ayahmu. Jika dua-dua hukum ini kita tidak dapat memegang, jangan lagi kita katakan kita mengasihi Tuhan atau sesama manusia. Jadi itu adalah yang baik. Dan yang lain 8 hukum itu adalah larangan. Itulah yang jahat. Tidak boleh kita lakukan. Jadi saudara, kalau kita tahu memegangnya dengan betul, pasti kita tetap berada di Taman Eden dan menikmati segala berkat yang berkelimpahan itu. Nah, pada hari ini saudara, kita semua sudah memahami betapa besar kasih Tuhan ya kepada kita, sehingga Dia menjadikan kita ya anak-anak kesayangannya, dan Dia memberi kepada kita kebebasan untuk memilih sesuatu yang baik. Jadi kita harus memikirkan bukan setakat ini saja, tetapi masa depan kita. Bagaimana di akhirat nanti. Seperti apabila Yesus disalibkan, bersama-sama dengan Dia ada 2 orang penyamun yang disalibkan. Jadi kedua orang ini sebenarnya mereka dihukum setimpal dengan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Manakala Yesus itu tidak berdosa. Jadi ketika mereka disalibkan, di waktu itulah mereka menguji dirinya. Kita tahu pada mulanya 2 orang penyamun itu dia masih mentertawakan Yesus, mengolok-olokkan Yesus. Tetapi kemudian hati nuraninya itu telah memberi suatu keinsafan kepadanya, di mana mereka tahu mereka itu sudah bersalah. Justru karena dia sudah insaf, dia cepat-cepat membuat pilihan yang tepat. Ya, mari kita lihat Lukas 23. Ya, kita baca ayat yang ke-40. Lukas 23 ayat 40, saya bacakan ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apabila kita
membaca peristiwa ini ya, kita tahu suatu pilihan yang tepat mendatangkan berkat yang begitu besar. Pada saat penyamun ini hampir mati, di situ dia telah insaf akan dirinya. Dia tahu dia bersalah, jadi dia memohon Tuhan. Dia tidak berani memohon Tuhan mengampuni dia. Dia tahu dia tidak layak. Tetapi dia telah menanggung hukuman karena dosa yang dilakukannya itu. Justru dari situ Tuhan rela mengampuni dia, karena dia telah memahami ya dahsyatnya dosa itu. Jadi Tuhan Yesus berjanji bahwa orang ini akan bersama-sama dengan dia di dalam Taman Firdaus. Saudara, betapa bahagia, karena sepatah kata saja itu menentukan kekekalan di hari kemudian. Jadi saudara, pada hari ini kita juga harus menentukan nasib kita di akhirat nanti. Kita tahu suatu hari nanti Yesus akan datang untuk menghakimi dunia ini. Jadi orang yang benar akan diterima masuk ke dalam kerajaan yang mulia. Manakala orang yang berdosa akan dihukum dalam neraka yang kekal juga. Jadi pada hari ini Tuhan memberi kita satu kebebasan untuk memilih. Bagaimana kita memilih? Mari kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 28. Kita baca dari ayat 1 hingga 5. Ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, ini anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baik, kalau kita membaca ayat-ayat ini, jelas menunjukkan ada syaratnya untuk mendapat berkat, yaitu kita mendengar ya dengan setia melakukannya. Kita boleh mendapat segala berkat sekiranya Adam dan Hawa tidak memakan buah yang dilarang. Hari ini kita bersama-sama dia di dalam taman. Begitu senang sekali. Mengapa harus kita menderita dalam dosa, dalam dunia yang penuh dengan kesusahan ini? Tetapi sekiranya kita membuat pilihan yang salah, apa terjadi? Mari kita lihat ayat 15. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara, ketika kita mendengar kutuk, kita sudah cukup takut. Tidak ada satu kutuk yang baik bagi manusia. Semua kutuk itu membinasakan. Oleh yang demikian, saudara, pada hari ini kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Pilihlah apa yang baik di mata Tuhan, supaya segala berkatnya akan menimpa kita. Tuhan telah memilih kita demi kemuliaannya. Oleh yang demikian, kita harus memahami watak ini atau peranan ini, supaya jangan kita mensia-siakan hidup ini dengan sesuatu yang tidak berguna. Hiduplah untuk kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan begitu senang dan berkenan terhadap kita.
dan Dia akan memberkati kita dan anak cucu kita sampai selama-lamanya. Kita tahu suatu pilihan yang tepat membawa berkat yang begitu besar sekali. Tetapi untuk membuat pilihan, kita harus belajar takut kepada Tuhan, supaya pilihan kita itu dipimpin atau dituntun oleh Tuhan. Kita lihat satu ayat dalam Mazmur, ya. Mazmur 25, Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, katanya di sini orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kadang-kadang kita akan silap juga, ya, karena kita mempunyai kelemahan dan kita tidak tahu apa akibatnya nanti. Jadi hanya Tuhan saja yang tahu mana yang lebih baik. Oleh yang demikian, setiap hari jangan lupa kita berdoa memohon, ya, pimpinan dari Tuhan. Sebab dalam dunia iblis juga, ya, dia memasang begitu banyak perangkap, ya, untuk menyesatkan dan membinasakan kita. Kiranya, ya, melalui firman Tuhan yang dibacakan itu menjadi suatu panduan dalam hidup kita, supaya kita tidak sesat dari sekarang sampai kita pulang ke sorga. Kita tahu berkat yang sangat besar menantikan kita. Tetapi jangan lupa, kalau pilihan itu salah, nasib kita adalah begitu parah sekali. Ya, kita akhirnya baca satu ayat dalam Ulangan 30. Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin.